Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Setiabudi. Saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Tiris dan saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, dalam hal ini saya akan memberikan materi kepada kalian semua tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Tentunya sebagai seorang siswa tak akan pernah lepas dengan belajar. Belajar itu harus dilakukan agar kita bisa sukses. Tentunya bukan hanya sukses di dunia ya, sukses di akhirat juga. Tapi belajar yang baik, yang santai, yang nyaman, itu ada beberapa cara yang perlu kalian ketahui. Bukan hanya asal belajar anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Bagaimana sih cara belajar yang efektif menurut psikologi? Untuk itu silahkan kalian simak dengan baik-baik beberapa cara untuk belajar yang efektif. Selamat belajar. Ada 15 cara belajar efektif menurut psikologi. Apa sajakah itu? Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Kita harus merasa butuh anak-anak untuk belajar, karena tanpa belajar hampa. Segala sesuatu harus dimulai dari belajar. Salah satu contoh, belajar membaca yang utama. Jadi kita butuh belajar itu. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Misalnya kita suka belajar di taman, kita belajar di taman, kita datang ke taman. Mana saja sih tempat yang kita suka, yang nyaman untuk belajar, datangi saja. Yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita belajar jangan langsung belajar sehari 10 bab, jangan. Kita harus cicil sedikit demi sedikit. Diibaratkan kita makan nasi anak-anak, sesendok demi satu sendok, lama-lama habis itu nasi. Ya seperti itu caranya. Kita cicil sedikit demi sedikit. Yang keempat, bagi waktu belajar. Ada baiknya kita membagi waktu untuk belajar. Misalnya pagi hari kita pakai untuk belajar apa? Atau sehari kan 24 jam. Misalnya ya, kita bagi 8 jam itu untuk belajar. 8 jam pertama, 8 jam kedua untuk ibadah, 8 jam yang ketiga adalah untuk istirahat. Nah, 8 jam untuk belajar, ya itu banyak hal. Jangan diartikan kita belajar membaca buku. Oh tidak, jangan seperti itu. Jadi kita harus pintar membagi waktu untuk belajar. Yang kelima adalah berdiskusi. Jadi setiap orang memiliki gaya belajar sendiri. Ada orang yang menyukai belajar sendiri, ada orang yang cara belajarnya dengan berdiskusi. Jika kalian masih belum menemukan gaya belajar kalian, sebaiknya kalian mencari teman untuk berdiskusi, bertanya. Misalnya ada yang tidak kalian pahami, coba kalian tanyakan. Selanjutnya yang keenam, cari cara membantu konsentrasi. Ada sebagian orang yang malah berkonsentrasi, misalnya belajar itu sambil menonton TV. Tidak apa-apa, kalian boleh belajar dengan cara seperti itu. Asal jangan, misalnya kalian belajar sambil menonton TV, lalu kalian fokusnya pada TV-nya. Tidak seperti itu maksudnya, Beli. Ada orang yang ketika dia belajar itu sambil menonton TV, itu malah cepat masuk. Aneh kan ya? Tapi iya itu, cara orang belajar itu berbeda. Yang ketujuh adalah pahami, jangan dihafalkan. Lah ini penting untuk mata pelajaran yang biasanya itu banyak teksnya seperti IPA, lalu IPS, seperti itu. Jadi kalian jangan menghafal. Nanti kalau misalnya kalian menghafal, kalian akan lupa teks awal, kalian akan lupa seterusnya. Seperti itu. Yang kedelapan adalah jangan malu bertanya. Nah, ini sering dialami oleh siswa baru. Ketika ada yang tidak dipahami, mereka malu bertanya. Padahal belum tentu temannya juga paham.
Malu bertanya karena takut dicap bodoh sama temannya. Jangan seperti itu ya. Selanjutnya coba terus meski gagal. Jika mengalami kegagalan, coba dengan menggunakan cara yang baru. Nomor 10, sukai mata pelajaran. Nah, ini penting anak-anak. Jika kalian ingin pada suatu mata pelajaran kalian nilainya bagus, satu hal yang kalian harus lakukan yang pertama adalah mencintai mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, manfaatkan fasilitas Anda. Jika kalian misalnya mempunyai HP, gunakan untuk browsing di internet untuk mata pelajaran, jangan cuma game online. Ke-12, membuat review atau peta materi. Jadi kalian bisa nulis lagi di note kecil biar mudah dipahami. Lalu membuat kesimpulan, mencoba latihan soal, dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa. Anak-anak, demikian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.